Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam, selamat malam Senin. Kebetulan baru bisa update video, teman-teman. Baru bisa membikinkan konten buat teman-teman ya, khususnya di dunia perburungan. Aku pengen sedikit membahas tentang yang lebih enak ya. Mulainya dari mana ya? Kombinasi mandi dan extra fooding, atau mandi pengganti jemur. Kayaknya unik ya judulnya, mandi pengganti jemur. Lah kok bisa? Tujuannya sama tapi beda cara. Oke? Mandi pengganti jemur. Kok bisa? Beda cara, satu tujuan. Yaitu tujuannya sama. Mencari apa? Mencari sesuatu. Oke, teman-teman. Ini aku sedikit mau berbagi tentang manfaat mandi. Mandi itu sebenarnya kayak apa sih? Ataupun hasil dari mandi itu apa sih sebenarnya? Tujuannya itu apa? Apakah mendinginkan atau membuat panas? Ya, kita ulas di sini, teman-teman. Jadi gini, teman-teman. Kenapa perawatan burung, entah itu murai batu, entah itu cucak hijau ya, kebanyakan itu mereka itu masih dibingungkan dengan segala problematika ataupun permasalahan-permasalahan. Di samping itu juga kompor itu banyak. Yang dimaksud kompor itu apa? Jadi mereka dibingungkan dengan, aku pernah nonton di sini, pernah nonton di sana, katanya ini, katanya dia. Jadi berdasarkan katanya, teman-teman. Cuman kita ulas di sini ya. Kenapa bentuk power kok bisa burungnya jam truk vector? Disebabkan oleh apa sih sebenarnya? Cuman ini enggak 100% semuanya bisa. Kenapa? Setiap tempat itu mempengaruhi, teman-teman. Dari tempat ataupun penempatan ya, semua itu mempengaruhi. Kalian bentuk power di daerah yang panas, contoh kayak Surabaya, Medan, terus mana lagi ya? Ya pokoknya daerah panas lah yang jelas. Bentuk power ini akan sulit didapat, ataupun power itu sulit didapat. Kenapa? Karena tempatnya panas. Itu yang pertama. Padahal udah dimandikan sering, Om. Tetap penempatan, jadi panas ini bisa didapat dengan beberapa treatment. Satu, penjemuran. Yang kedua, penempatan. Ya, penempatan itu penempatanmu di bawah seng, bawah asbes yang sirkulasi udaranya kurang bagus. Yang ketiga, dari mandi. Semuanya ini menghasilkan panas. Tambah satu lagi dari extra fooding, teman-teman. Extra fooding apa? Ulat Hongkong. Seperti itu. Jadi 4 ya. Extra fooding, terus mandi, terus rawatan itu yang jemur mau, terus yaitu penempatan itu keseharian. Yang paling riskan panas yang didapat dari jemur, karena kita gak semua perawat ataupun semua yang ngerawat ini mudeng ataupun mengerti kapan burung ini harus diangkat dari jemur ya,
kapan burung ini harus lanjut dijemur. Itu yang pertama. Yang kedua, penempatan. Penempatan itu banyak orang yang nggak mudeng dengan kondisi penempatan keseharian di waktu siang hari. Kalau penempatan di bawah seng, ya, terus sirkulasi udaranya nggak bagus, itu juga nggak bisa. Yang ketiga, dari extra fooding. Extra fooding ini sedikit kekontrol karena dengan extra fooding yang kita taruh di cepuk itu tadi, burung ini ketika dia membutuhkan dia pasti makan. Tapi ketika dia merasa cukup dia nggak mau makan ulat Hongkong yang ditaruh di cepuk. Seperti itu. Yang keempat, dari mandi. Ya, mandi ini juga bukan mendinginkan teman-teman, bukan mendinginkan, tapi lebih ke mendongkrak panas alami ataupun panas dari dalam tubuh burung. Dengan catatan mandinya itu harus full ya. Full itu ya bulunya itu harus lepek. Seperti itu. Ya, jelas? Jadi ada 4. Yang pertama ini yang riskan, jemur. Yang kedua riskan juga, penempatan. Yang ketiga extra fooding. Yang keempat mandi. Mandi ini paling apa ya? Paling kalau saya bilang tuh tidak beresiko tinggi. Ya. Terus kok bisa mandi ini kok dibilang panas? Karena gini, kalau sampean nggak percaya ya, sampean mandi sore, ya kan? Mandi, pokoknya sehabis mandi, suhu badanmu tuh terasa hangat atau enggak? Itu panas loh. Nah, kita bahas satu-satu. Dari mandi itu tadi, panasnya kenapa? Dari alami, dari pori-pori teman-teman. Jadi tubuh ini mengeluarkan panas, lebih relaksasi. Nah, itu yang pertama, mandi lebih aman. Ketika mandi sore, kita nggak usah bahas extra fooding dulu, yang lain-lain ya, mandi dulu. Yang jelas jangan diketemukan kerutu dulu, nanti takutnya sampean stres. Ini kita bahas dari yang paling tidak beresiko lah ya, dari mandi. Yang kedua, dari extra fooding ulat Hongkong. Ulat Hongkong ini fungsinya itu juga panas. Untuk burung-burung yang belum ngunci, untuk settingan itu kan nggak ngunci ya. Nggak ngunci sebenarnya kalau masih di setting. Kenapa kok bisa? Kata Om Rio dulu itu burung itu bisa ngunci. Ya bisa mengunci, cuma nggak di setting teman. Nggak di setting. Nggak di setting sebenarnya. Ya, jadi yang didapati dari mengkonsumsi extra fooding ulat Hongkong. Panas yang didapat itu panas, jadi dia itu lebih cepat panasnya dari dalam. Sama mandi pun dari dalam, ulat Hongkong juga dari dalam. Penempatan itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Kenapa saya katakan seperti itu? Dia itu lebih ke 2 mata. Jadi kalau dari dalam itu dari pengerodongan. Kenapa burung sering dikerodong itu matung? Sebenarnya bukan kelamaan dikerodong, bukan teman-teman, panas. Makanya saya sering menyaranin teman-teman ini pakai kerodong itu jangan ngemplep. Seperti itu. Jadi si keseharian itu bisa di 2 opsi ya. Panasnya itu yang didapat dari pengerodongan, dari penempatan yaitu luar, sirkulasi udara. Itu yang riskan, mengakibatkan burung matung, pasang badan, hanya gaya nggak berbunyi kalau berbatu. Terus kalau terganggu sebentar. Jadi seperti itu ya. Terus dari jemur ini paling riskan sebetulnya. Kalau si perawat ataupun pemilik ini nggak bisa mengamati gerak-gerik ataupun tingkah lakunya, dia hanya mengandalkan
patokan waktu itu nggak bakalan bisa, karena panas yang berlebih menjadikan burung ini dehidrasi, makanya burung matung. Kenapa burung rawatan mandi jemur penyakitnya itu awal itu matung? Rawatan mandi jemur, extra fooding, ulat Hongkong dan keroto. Panas ketemu panas teman-teman. Lah, saran Om Rio kan pakai ulat Hongkong, betul, pakai ulat Hongkong. Saran saya memang seperti itu. Cuman ada vitamin pendukung untuk menyetabilkan. Kenapa bisa dikatakan diberikan tomat, berikan jeruk. Jeruk kan pernah tak bahas. Pleci diberi jeruk, extra foodingnya jor. Ulat Hongkongnya itu jor, tapi extra foodingnya itu jeruk. Ngeplay dia, kayak ngobra-ngobra. Sebenarnya semua itu berkesinambungan ataupun berhubungan teman-teman. Cuman jarang teman-teman yang paham, yang benar-benar bisa, apa ya kalau saya bilang, lebih bisa serius lah. Banyakan itu teman-teman ini udah, ya mohon maaf ya, saya nggak bermaksud untuk menjelekkan, enggak. Silahkan dipahami betul-betul ya. Jadi banyakan teman-teman itu udah nggak bisa, mau ya praktis, murah, ya kan? Coba bener nggak? Pengen udah nggak ngerti apa-apa, pengen yang praktis, pengen yang murah. Seseorang mempunyai pengalaman dan dia mau berbagi, istilahnya sampean ini kan menyimak videoku, aku ngomong begini, anggaplah kita itu lagi diskusi, walaupun sampean tidak bisa bertanya langsung ya, hanya bisa bertanya dari kolom komentar. Kita ini lagi berdiskusi, pengalaman ini sebenarnya mahal. Kebanyakan orang yang berpengalaman mempunyai pengalaman lah ya, bukan pengalaman yang bagaimana ataupun sok bisa, itu bukan. Jadi orang yang mempunyai pengalaman dia itu cenderung lebih malas untuk berdebat. Kenapa? Karena kalau udah menimbulkan berdebat, orang berpengalaman ataupun punya pengalaman itu nggak suka berdebat, teman-teman. Mereka tuh cenderung lebih seneng sharing, bukan mendebatkan. Karena kalau berdebat itu timbulnya itu bodoh. Kalau aku bilang, apa yang perlu diributkan? Kalau bisa dibicarakan ataupun berbagi, bertukar pendapat, kenapa kita harus berdebat ngotot-ngototan? Kan seperti itu. Makanya yang penting teman-teman tuh pahami pelan-pelan ya manfaat-manfaatnya. Sebenarnya multivitamin itu banyak teman-teman. Cuman dari yang dasar, yang alami aja teman-teman banyak yang nggak paham, apalagi tak sharing dengan multivitamin. Kayak dulu itu pernah tak sharing itu asam amino, nutrisi, multivitamin, kalau bahasa gaulnya itu doping, begitu teman-teman. Cuman aku mau sharing itu tuh terus terang nggak yakin dengan teman-temanku ini aku nggak yakin. Kenapa? Yang dasarnya aja nggak paham. Kalau apa ya, diarahkan ke yang lebih mendalam, pasti ada korban. Maksudnya korban itu burungnya korban. Entah itu jadi apa ya kurang nggak narung lah, yang trouble, yang gembung, yang melet lah, banyak trouble-nya jelas. Jadi perlahan ya teman-teman, kita mengulang kembali, cuman perlahan, tak susun rapi-rapi ataupun pelan-pelan. Monggo untuk teman-teman semua yang mau bertukar pendapat, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Untuk burung, intinya ya, power didapat ketika diimbangi dengan perawatan yang
judulnya itu panas dari dalam, bukan panas dari luar. Kalau panas dari luar itu membentuk stamina mental. Kalau faktor itu udah ada bawaan, cuman teman-teman itu bingung untuk mengeluarkan faktornya, entah itu dari jemur atau dari extra fooding. Keduanya itu bisa, cuma kombinasinya ini yang teman-teman nggak paham. Banyak yang nggak paham. Bentuk power kok nggak semuanya jadi. Kenapa? Karena kondisi badannya itu ada yang kuat, ada yang enggak. Tapi kan alangkah baiknya kalau diimbangin dengan asam amino, ya. Dengan asam amino itu ada berupa tablet, ada berupa cair, yaitu injek, ya. Semua itu ada kapasitasnya. Kalau tablet itu lebih murah, kalau injek ataupun cair itu lebih mahal. Ada harga, ada kualitas. Tapi sebelum kita bahas selanjutnya, monggo ditelaah lagi, dicermati lagi, jangan pernah baper ataupun tersinggung. Mungkin kalau aku mau sirik ya, bikin vitamin, bikin air minum yang sakti, bisa. Cuman aku sendiri nggak kepikiran sampai sana, teman-teman. Biarlah mereka mencari rezeki sendiri-sendiri. Yang penting aku nggak mau nyenggol-nyenggol sana sini, nanti takutnya wah nyari panggung, kan seperti itu. Bagus kayak air yang dijual itu kan sifatnya ngademin itu apa, terus intinya itu yang dimainkan itu asam amino, B kompleks, sama satu lagi, cuman aku nggak mau sebutin nanti ya teman-teman. Oke, sementara gitu dulu, aku ini baru pulang dari mancing, jadi mau makan dulu, nanti kita sambung di next video. Untuk teman-teman semua, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik, bisa kembangkan kembali, ya. Harapan saya hanya semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.